Mana yang lebih tinggi, tubuh, jiwa, atau roh? Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya ditanya, Pak Pendeta HTD, mana yang lebih tinggi, tubuh, jiwa, atau roh? Sebelum itu tentu saja jawaban 1 menit sih kalau dari saya. Tapi saya ingin meluruskan dulu ya, pengantar dulu nih ya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, nyawa, dan roh. Kenapa Katolik dan Protestan selalu menghilangkan nyawanya? Tubuh itu cuma 3 katanya. Ya manusia itu cuma tiga komponen. Tubuh, jiwa, dan roh. Lah nyawa kamu kemanain? Kejadian 9 ayat 4. Jangan kamu memakan daging yang masih ada nyawanya, yaitu darah. Orang kalau ditembak pakai pistol, orang kehilangan nyawanya. Nyawa adalah darah mengalir, nafas berhembus. Itulah nyawa. Ini selalu dihilangkan oleh Katolik sama Protestan, biar cocok dengan Allah. Allah Katolik Protestan kan terdiri dari 3 hakikat, 3 unsur, 3 biji. Ya, berbiji 3, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Supaya cocok sebagaimana manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, maka Allah itu juga Bapa, Anak, Roh Kudus. Bejat biadab. Manusia itu ciptaannya Allah, sedangkan Allah itu sang pencipta. Allah kamu sama-samain dengan ciptaan. Sang pencipta kamu samain dengan ciptaan. Biadab. Pakai bejat nggak Pak Adili? Ya, saya luruskan ya. Jadi pengajaran dari Katolik dan Protestan yang mengatakan manusia itu 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, segera buang. Kembali ke Alkitab. Tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Yesus menyerahkan nyawanya. Matius berapa? 27 ayat 50. Ya, Yesus menyerahkan nyawanya, artinya nafas hidup dan darah mengalir, berhenti. Percuma kamu mendapatkan seluruh dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa. Maksudnya kamu mati kekal di neraka. Ya, nyawa ini selalu dihilangkan oleh Katolik sama Protestan. Betul Romo? Romo, dead and dead. Romo Katolik, pendeta Protestan, betul? Kamu selalu menghilangkan nyawa. Yang kamu sebut cuma 3, tubuh, jiwa, dan roh. Oke, saya kembali ke topik. Tubuh, jiwa, dan roh, hierarkinya mana Pak yang tinggi? Ya, baca saja Matius 10 ayat 28. Ya, jiwa dan tubuh itu binasa. Jiwa dan tubuh, Matius 10 ayat 28. Jiwa dan tubuh binasa. Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dari sini langsung terjawab. 1 menit toh jawaban saya. Anda cukup baca Matius 10 28 dan Pengkhotbah 12 ayat 7. Di dalam Matius 10 ayat 28, tubuh dan jiwa dibinasakan di neraka. Sementara roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Pengkhotbah 12 ayat 7. Tepatnya kembali kepada wewenang Allah. Langsung terjawab toh 1 menit? Ya. Jadi roh paling tinggi levelnya. Kalau mau disebut level-levelan ya, sebenarnya juga tidak ada tulisan roh paling tinggi levelnya, enggak seperti itu juga ya. Tapi kan kadang-kadang kita menjawab pertanyaan orang-orang yang sengaja bertanya seperti itu ya. Oke, roh kembali kepada wewenang Allah. Saya mengatakan begini, kalau belok kanan ketika Anda mati belok kanan ke Firdaus ya, jalannya lurus. Atau kamu mau belok ke kiri ke alam maut, jalannya belok-belok ya. 3 hari masih di halaman, 7 hari masih di pagar, masih di jembatan, 40 hari masih di alun-alun, 100 hari di puncak gunung, baru ditendang sama setan masuk alam maut. Jadi kalau Anda mau jalannya lurus ya, jalan lurus belok kanan ke Firdaus, percaya pada Yesus. Mati dalam Kristus. Dibaptis juga. Anda yang menolak baptisan, sekarang udah dengar ya, baptisan yang benar Alkitabiah ya.
Ya. Kalau Anda tolak, Anda nanti matinya belok kiri. Jalannya nggak lurus, muter-muter. Makanya ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya tuh. Kalian doa arwah, betul apa betul? Dilakukan oleh siapa? Katolik dan Protestan. Kristen nggak ada itu doa arwah. Karena jalannya lurus. Lukas 23 ayat 43. Yesus berkata hari ini juga ke Firdaus. Ya, tapi Katolik sama Protestan kalau orangnya mati kemana? Kan belok kiri, jalannya muter-muter. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000, 2000, 3000. Kagak nyampe-nyampe, nanti ujung-ujungnya ditendang masuk alam maut. Ya. Jadi clear, kalau bicara hierarki, yaitu hierarki itu tinggi-tinggian levelnya, maka level tertinggi adalah roh. Tubuh dan jiwa itu termasuk nyawa, karena nyawa itu berhenti saat orang mati, yaitu nafas hidup, darah mengalir, berhenti. Tubuh itu ada nyawanya di dalamnya. Perhatikan Kejadian 9 ayat 4, jangan kamu makan daging, ini binatang ya, aku bicara binatang ya. Jangan kamu makan daging yang masih ada nyawanya, yaitu darah. Ya, bedanya manusia dengan binatang, kalau binatang itu nggak punya roh, itu aja. Terus jiwanya juga tidak secerdas manusia. Jiwa itu pikiran lah ya, pikiran, emosi, apalagi ya jiwa lah seperti. Makanya kalau jiwanya sakit masuk rumah sakit jiwa toh. Ya, kalau tubuhnya sakit masuk rumah sakit umum daerah RSUD ya. Tubuh sakit masuk RSUD, termasuk di situ juga nyawa boleh lah. Kalau nyawa itu sakit biasanya masuk ke rumah sakit khusus paru dan jantung. Rumah sakit paru ada, rumah sakit jantung ada. Karena nyawa itu menyangkut darah. Darah dan pernafasan itulah nyawa. Kalau tubuh ini rumah sakit umum daerah RSUD ya. Kalau sakit jiwa, rumah sakit jiwa. Nah. Ya. Enggak jadi ya. Terus yang tidak ada rumah sakit roh ya. Enggak ada rumah sakit roh ya. Baik Bapak Saudara, jadi sudah clear. Terus jiwa dan tubuh binasa di neraka. Nyawa itu sudah binasa ketika mati ya. Darah mengalir, nafas berhenti toh. Terus waktu manusia dibangkitkan gimana Pak? Ada apa Pak? Yang pertama tubuhnya kemuliaan. Beda sama tubuh ini, beda. Berarti jiwa dan nyawanya beda-beda. Pikirannya punya pikiran tapi bukan otak. Punya nyawa bisa hidup tapi bukan darah dan nafas. Kalau rohnya sama. Ya, jadi nanti waktu kita dibangkitkan catat baik-baik, Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng ya. Duduk manis, catat baik-baik. Ketika nanti kita dibangkitkan, nggak usah berpikir kamu bangkit. Para romo-romo, pendeta kaleng-kaleng, kamu nggak akan bangkit. Ya, yang bangkit itu khusus yang percaya Yesus. Kamu sampai kiamat pun nggak akan percaya Yesus Allah toh. Jadi kamu jangan berpikir kamu bangkit ya. Orang-orang Kristen yang percaya Yesus Allah, nanti waktu bangkit tubuhnya tubuh kemuliaan, dagingnya beda dengan daging ini beda ya. Hidup berarti punya nyawa Pak. Iya, tapi nyawa bukan berbentuk darah dan nafas. Bukan. Pas namanya tubuh kemuliaan, hidup. Punya pikiran Pak. Iya, karena bisa menyembah Allah di surga. Ya. Pikirannya apa? Pikiran tapi bukan otak. Kalau rohnya sama. Malaikat itu juga roh, tidak ada tubuh. Ya, roh aja. Ya, roh aja tidak ada tubuh, ya. Kalau manusia nanti ada roh, ada tubuh kemuliaan, nggak punya titit ya, tititnya udah nggak ada ya. Tubuh kemuliaan nggak punya titit, ya jangan berpikir ya. Ya, romo-romo pendeta nggak usah lah, kamu aja bangkit aja nggak kok. Ya. Nggak usah nanya, Pak pendeta nanti di surga punya titit nggak usah ya. Bangkit aja nggak. Pikirin tuh kamu ya. Bangkit nggak ntar ya. Ya. Ya, tidak punya aksesoris ya. Terus tubuhnya, fisiknya beda. Jadi bukan kayak gini, daging kayak gini bukan ya. Punya pikiran Pak, punya jiwa, betul. Tapi bentuknya bukan otak. Nah, entah nggak apa kita nggak tahu ya. Punya nyawa, betul karena kita hidup. Hidup kekal di surga, hidup. Tapi nyawa itu bukan dalam bentuk darah, bukan dalam bentuk nafas, dihirup nafas, bukan.
bukan darah mengalir bukan hembusan nafas. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi supaya kita semua tahu sekarang, oh kalau gitu sudah clear Pak. Iya, sudah sangat clear ya bagaimana menjelaskan tentang tubuh, jiwa, nyawa dan roh. Yang menjadi masalah hari ini pendeta kamu sama romo kamu jujur saja ya. Itu saya harus mengatakan ya, sangat sesat, bahkan saya mengatakan biadab ya. Manusia dibilang tubuh, jiwa, roh supaya sama dengan Allah. Coba bayangin, Allah sang pencipta disama-samain dengan manusia ciptaannya. Itu batuk nonong sitik itu. Ya, batuk nonong sitik, dagu bewok. Ya, Pithecanthropus erectus, 3 penyesat yang masih berkoar-koar di medsos itu. Ya. Bayangin Saudara, ya, Allah, ya, Yesus Allah Maha Kuasa kamu samain dengan manusia. Udah gitu didiskon lagi manusianya. Mestinya tubuh, jiwa, roh dan nyawanya selalu kamu hilangin. Biar 3 Pak. Kalau manusia 4 nggak cocok Pak sama Allah. Biadab nggak Bapak Ibu Saudara? Allah yang maha besar itu disama-samain dengan ciptaannya. Cuman romo sama pendeta kaleng-kaleng yang melakukan itu. Di keyakinan lain nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya. Betapa maha sesat. Ya saya sering mengatakan bejat juga nggak apa-apa ya. Bukan ini betul-betul 2000 tahun loh kalian disesatkan seperti ini, nggak main-main loh. 2000 tahun kamu disesatkan, ya. Udah gitu dapat halunisasi, nanti kita dibangkitkan. Pret Melgedes itu, nggak mungkin kamu bangkit. Mikir, gitu. Orang yang tidak percaya Yesus Allah tidak mungkin bangkit. Perhatikan 1 Timotius 4 ayat 16. Yang kelak dibangkitkan itu hanya yang percaya dan mati dalam Kristus. Mati dalam Bapa nggak laku, mati dalam Bapa anak Roh Kudus nggak laku. Mati dalam Bapa Yahweh nggak laku, mati dalam Bapa Yesus nggak laku, mati dalam Allah Bapa Yesus nggak laku. Ngerti? Harus mati dalam Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi saya sudah jawab. Tubuh, jiwa, roh mana level paling tinggi? Kalau dianggap saja ada level-levelan, paling tinggi roh. Ya, lalu tubuh ini bersatu dengan jiwa, sama-sama binasa di neraka. Ya bagi Anda yang nggak percaya Yesus, kalau yang percaya Yesus mah yang nggak bangkit lah, ya. Ya, tubuh dan jiwa kamu akan binasa di neraka bagi yang tidak percaya Yesus. Lalu rohnya kemana Pak? Rohnya nggak bisa mati. Ya disiksa aja siang malam tuh Wahyu 20 ayat 10 itu. Jadi nanti roh orang yang belok kiri Pak, yang masuk alam maut itu disiksa siang malam. Betul. Aku udah lihat kok pendeta-pendeta kamu, romo-romo kamu yang besar-besar itu. Aku aja nih nggak tega mau nyebut nama. Ya, diizinkan Yesus Allah loh, aku bisa lihat alam maut loh. Pendeta-pendeta yang kalian puja-puja itu ada di alam maut semua. Supaya kalian ngerti, ya. That it, back to the Bible. Jadilah orang Kristen. Ayo, baptis ulang. Anda yang menolak baptis ulang, jangan harap kamu masuk surga. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara yang sudah berumur di atas 50, saya sarankan baptis ulang. Mumpung masih sempat Pak. Ayo rame-rame, dari Sabang sampai Merauke, ada semua hamba-hamba Tuhan yang siap membaptis kalian ya. Baptis yang benar Alkitabiah, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang masuk surga. 3 hari di gereja, Rebo, Kemis, atau Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau Jumat, Sabtu, Minggu kamu nongkrong di gereja, nyembah-nyembah, sujud-sujud, nyembah Bapak Iblis, Bapak bertanduk. Kalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, percuma. Gak akan masuk surga kamu. Boro-boro dibangkitkan juga kagak. Nanti waktu mati kamu belok kiri. Jalannya muter-muter, melingkar-melingkar sambil ditendang-tendang sama setan. 3 hari kamu dipagar dulu di halaman. Dipagar, gak boleh keluar pagar. 7 hari kamu jembatan dulu, 40 hari sana di alun-alun sambil diolok-olok. Hari gini masih nyembah Bapak Iblis, Tritunggal. Nanti digituin sama setan tuh. Ya, segera tobat, jadilah orang Kristen. Ciamik, penyembah Yesus Kristus, the only one Lord and God. Satu-satunya Tuhan Allah. Punya nama Yesus Kristus, juru selamat, yes. Ya, that it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad.
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.